Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J Fisika Informatika tahun 2025 akan menerangkan tentang cara kerja hard disk. Di sini adalah anggota kelompok kami. Kemudian ada bagian utama hard disk, yaitu ada platter. Platter itu adalah tempat untuk menyimpan data, yaitu sebagai disk magnetik yang tipis. Nah, jadi platter itu diputar oleh spindle atau motor dengan kecepatan 7.200 RPM atau rotation per minute. Kemudian ada head stack assembly atau HSA, yaitu terdiri dari lengan, slider, dan read or write head. Kemudian ada voice coil motor, yaitu menggerakkan arm assembly dengan presisi yang tinggi. Kemudian ada PCB, yaitu controller, DRAM buffer, motor, driver, dan konektor SATA. Kemudian ada seal dan filter, yaitu menjaga kebersihan udara di dalam casing. Kemudian ada parking area, yaitu tempat head beristirahat saat disk mati. Nah, itu ada spindle motor. Apa itu spindle motor? Yaitu terdiri dari motor listrik yang bergerak dengan kecepatan 5.400 sampai 15.000 rotation per minute. Nah, kecepatan tinggi itu untuk apa? Untuk keperluan akses data. Kemudian ada gerak lingkar beraturan, yaitu W sama dengan 2πf, yaitu dengan kecepatan sudut konstan. Itu memastikan pembacaan data itu akurat pada setiap putaran. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu kepala bergerak ke posisi data. Jadi aktuator voice call itu dengan presisi yang sangat tinggi itu bergerak ke posisi data. Nah, waktu akses itu kurang dari 10 milisecond untuk posisi data, berarti sangat cepat sekali. Nah, itu terdapat gaya Lorentz, yaitu F sama dengan PIL. Gaya Lorentz menggerakkan lengan aktuator dengan presisi mikrometer. Nah, medan magnet itu berinteraksi dengan arus listrik dalam kumparan panjang, menghasilkan gaya untuk menggerakkan kepala baca atau tulis ke posisi yang tepat. Oke, lanjut ke tahap yang selanjutnya yaitu kepala melayang di atas piringan. Kepala baca atau head hard disk itu tidak pernah menyentuh piringannya secara fisik. Bukan bisa begitu. Piringan hard disk ini berputar dengan kecepatan 7.200 rpm pada umumnya. Kecepatan ini tergolong sangat kencang. Karena putaran yang kencang ini membuat piringan hard disk membawa angin di permukaannya. Nah, di sini terdapat konsep fluida dan prinsip Bernoulli. Udara yang bergerak cepat di bawah head membuat tekanannya menjadi rendah, sementara tekanan di atasnya menahan dia tetap stabil. Akibatnya, terciptalah gaya angkat. Jadi, head ini seolah-olah berselancar di atas bantal udara atau air bearing. Jaraknya sangat tipis, hanya sekitar 3-10 nanometer. Hal ini mengakibatkan hard disk sangat sensitif ketika terguncang saat sedang menyala. Tahap yang selanjutnya yaitu menulis data. Bagaimana caranya kita menyimpan file dalam hard disk? Nah, bisa kalian lihat pada bagian red coil yang berwarna oranye itu. Sebenarnya, red coil itu hanya kumparan kawat biasa. Dan saat kita mau menyimpan data ke hard disk, komputer akan mengirim arus listrik ke situ. Sesuai dengan rumus fisika yang ada pada slide, yaitu B sama dengan mu I per 2VR, arus listrik itu akan menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan magnet inilah yang dipakai buat membolak-balik arah panah atau domain magnet yang ada di bawahnya. Kalau panahnya ke atas, ya membuat angka 1. Sedangkan kalau panahnya ke bawah, ya membuat angka 0. Rekaman tegak lurus dan lapisan ruthenium merupakan teknologi modern supaya magnet lebih stabil dan tidak mudah berubah karena panas yang dihasilkan dari hard disk. Jadi intinya, kita memakai listrik untuk mengatur barisan magnet ini saat menulis data ke hard disk. Selanjutnya adalah tahap kelima, yaitu tahap membaca data. Pada tahap ini ada 3 poin. Yang pertama adalah kepala baca mendeteksi medan magnet. Pada tahap ini, hard disk melakukan proses membaca data yang sudah tersimpan di piringan magnetik. Berbeda dengan proses menulis data, pada proses membaca ini, kepala baca tidak mengubah arah magnet pada permukaan piringan. Kepala baca hanya berfungsi sebagai sensor yang sangat sensitif terhadap perubahan medan magnet.
Yang kedua adalah perubahan magnet sama dengan perubahan resistensi. Ketika piringan berputar, area magnetik yang menyimpan data akan lewat tepat di bawah kepala baca. Setiap perubahan arah magnet pada domain-domain kecil tersebut menyebabkan perubahan medan magnet di sekitar kepala baca. Perubahan inilah yang menjadi kunci dalam proses pembacaan data. Dan terakhir adalah sinyal listrik kecil diterjemahkan dari data. Menurut prinsip fisika, perubahan medan magnet terhadap waktu yang akan menimbulkan tegangan listrik. Hal ini dijelaskan oleh hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnet akan menghasilkan gaya gerak listrik atau tegangan induksi. Tegangan yang dihasilkan pada kepala baca ini sangatlah kecil, tapi cukup untuk dideteksi oleh rangkaian elektronik di dalam hard disk. Tegangan induksi tersebut kemudian diterjemahkan sebagai sinyal listrik yang merepresentasikan data digital berupa 0 dan 1. Jadi, pada tahap membaca data ini, terjadi proses konversi dari informasi magnetik menjadi sinyal listrik, tanpa merusak atau mengubah data yang tersimpan di piringan. Dan ada rumusnya, yaitu epsilon sama dengan min d flux B per dt. Nah, tanda negatif menunjukkan bahwa arah tegangan induksi menentang perubahan flux magnet. Selanjutnya adalah head pembaca menggunakan teknologi Gland Magnetoresistance atau GMR yang terdiri dari 4 lapisan, yaitu free layer, spacer, pin layer, exchange layer. Saat head melewati bit dengan orientasi magnet berbeda, resistensi berubah secara drastis hingga 80%, menghasilkan sinyal listrik yang diterjemahkan menjadi data biner 0 atau 1. Selanjutnya, ada tahap yang keenam, yaitu data dikirim ke komputer. Dalam tahap ini ada 3 poin juga. Sinyal listrik dari head pembaca sangat kecil, senilai mikrovolt, dan perlu diperkuat hingga ribuan kali. Setelah sinyal listrik dihasilkan oleh kepala baca, proses kerja hard disk belum selesai. Sinyal yang dihasilkan tadi masih sangat lemah, karena berasal dari perubahan medan magnet yang sangat kecil. Jika sinyal ini langsung dikirimkan ke komputer, maka kemungkinan besar data tidak dapat dikenali dengan baik. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah memperkuat sinyal tersebut menggunakan rangkaian elektronik di dalam hard disk. Proses penguatan ini bertujuan agar sinyal listrik memiliki amplitudo yang cukup besar dan stabil untuk diproses lebih lanjut. Lalu, poin yang kedua adalah sinyal analog diterjemahkan menjadi data digital atau bit melalui proses decoding. Setelah diperkuat, sinyal listrik tersebut kemudian melalui proses pengolahan dan pengkodoan ulang. Pada tahap ini, sinyal analog hasil induksi diubah menjadi data yang digital yang sesuai dengan format sistem komputer. Proses ini memastikan bahwa data yang dibaca benar-benar sesuai dengan data yang tersimpan di hard disk. Lalu yang terakhir adalah data dikirim ke komputer melalui antarmuka standar seperti IDE, SATA, atau SAS. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke komputer melalui antarmuka komunikasi seperti SATA atau antarmuka lainnya. Dari sudut pandang pengguna, proses ini terjadi sangat cepat dan hampir tidak terasa. Namun, secara fisika dan elektronik, terdapat rangkaian proses yang cukup kompleks sebelum data akhirnya bisa ditampilkan di layar atau digunakan oleh sistem operasi. Dengan demikian, tahap ini menunjukkan bahwa hard disk tidak hanya bekerja secara mekanik dan magnetik, tapi juga sangat bergantung pada sistem elektronik untuk memastikan data dapat dikirim benar ke komputer. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok C, Informatika kelas B. Terima kasih.